Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Malam. Pertama-tama tentu saja yang saya hormati telah hadir di sini rekan kami yang siap untuk memberikan curahan daripada pengetahuannya, yaitu ketua kami dari Komunitas Ramah Sadar, Bang M. Lukman. M itu maksudnya Muhammad ya? Betul. Kemudian ada Bang Kurmidi Ganendra selaku founder dari Berani Mikir ya. Dan tadi telah disampaikan backgroundnya beliau dan juga Mas Anjas selaku wakil dekan 1 Visipol seperti itu. Ya baik, saya langsung masuk ke materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tentu saja materi yang akan saya sampaikan itu adalah materi yang berkenaan dengan tema kita. Ya, bahwasanya kemerdekaan tak berhenti di 17 Agustus. Karena mengapa demikian? Tadi telah diperlihatkan sebuah cuplikan ya dalam bentuk video terkait dengan fenomena daripada sosial politik kita saat ini. Teman-teman sekalian, ya para pemuda yang ada di sini tentu sudah melihat bahwasanya ternyata ya negeri kita ini sedang mengalami degradasi yang luar biasa dalam hal sistem politik, sosial dan politiknya. Saya melihat dari perspektif bahwasanya fenomena ini tidak lepas daripada lalainya kita untuk melihat sejarah bangsa kita ini berdiri, gitu, ya. Semboyan kami adalah bergerak dalam nilai ya, bangkit dari lalai bergerak dalam nilai. Jadi ada nilai yang dilupakan. Nilai itu adalah nilai sebagai landasan kita. Mengapa kita berdiri sebagai sebuah bangsa yang kemudian kita kenal dengan istilah bangsa Indonesia. Nah, tentu saja ini ada hubungannya dengan sejarah tentunya, dengan masa lalu. Ya. Bahwasanya di masa lalu banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita ini. Kita tahu bahwasanya kemerdekaan kita ini itu diperjuangkan dengan segenap jiwa daripada pendahulu-pendahulu kita atau kakek nenek moyang kita, yang kemudian kita abadikan nama mereka sebagai pahlawan nasional Indonesia. Jadi yang menjadi permasalahan kita adalah terkadang kita lupa terkait jasa mereka, bahwasanya mereka itu sudah berjuang mati-matian dengan segenap jiwanya. Kemudian kita di hari ini merasakan kemerdekaan sebagai bentuk dari perjuangan orang-orang tua kita terdahulu. Justru kita yang hidup di masa saat ini ternyata tidak mampu sepenuhnya menjaga bangsa yang sudah mati-matian diperjuangkan oleh kakek nenek moyang kita tersebut. Betul. Ternyata pada akhirnya kita belum merdeka. Mengapa demikian? Tadi fenomena sudah sama-sama saudara lihat, korupsi di mana-mana. Korupsi itu merupakan bagian dari suatu tindakan yang amoral. Ya. Korupsi itu berawal dari hawa nafsu manusia yang tidak mampu dikontrol oleh yang bersangkutan. Keinginan untuk mencapai kesejahteraan pribadi tanpa memikirkan kemaslahatan orang banyak. Nah, itulah yang kemudian menciptakan fenomena yang kita sebut dengan istilah korupsi tadi, seperti itu. Nah, yang perlu saya highlight adalah sejarah ya. Jadi saya ingin membahas sejarah daripada bangsa kita ini. Untuk fenomena yang lain nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bang Lukman dan rekan-rekan pemateri. Ya, saya melakukan beberapa riset kecil-kecilan terkait dengan sejarah bangsa kita. Bahwasanya kita itu merdeka dari penjajahan ya, dari kolonialisme. Sejak kapan bangsa kita ini
dijajah oleh bangsa asing, ya, atau dengan kata lain sejak kapan peristiwa kolonialisme itu berlaku di negeri kita. Ini tidak lepaskan dari sejarah tentu saja. Kita harus memahami sejarah untuk itu. Bahwasanya kolonialisme itu bermula dari datangnya perusahaan dagang dari Belanda yang bernama VOC. Kita semua tahu VOC itu apa. Verenigd Oost-Indisch Company. Verenigd Oost-Indisch Company adalah perusahaan dagang, ya, yang didirikan oleh sebuah organisasi yang di dalamnya bersemayam kumpulan para elit yang kita kenal dengan istilah Freemason. Jadi Freemason itulah yang mendirikan VOC kala itu. Untuk apa? Untuk menguasai jalur perdagangan di Asia, yaitu bangsa kita Nusantara. Dulu belum ada Indonesia namanya. Dulu namanya Nusantara. Yang kala itu kita adalah negeri yang di dalamnya itu bukan republik seperti saat ini, tapi kesultanan, gitu ya. Mengapa Freemason mendirikan VOC? Ya, tentu saja karena mereka ingin berkolaborasi dengan negeri Belanda kala itu. Belanda sedang dihadapi sebuah peristiwa besar, konflik besar, yakni perang. Ya. Selamat datang, Pak. Oke. Jadi teman-teman anak-anak muda ini harus tahu sejarah bangsa kita, ya. Karena sejarah itu adalah cermin evaluasi. Nah, ketika kita sudah mengetahui sejarah, maka kita pun memiliki gambaran untuk memperbaiki kondisi bangsa kita hari ini di masa kini dan di masa yang akan datang, ya. Jadi Belanda kala itu sedang dihadapi yang namanya krisis politik karena mereka sedang dilanda sebuah peperangan besar antara mereka para orang negara Belanda dengan Spanyol kala itu. Apa yang latar belakangi peperangan Spanyol dengan Belanda? Ya, tentu saja perang agama. Ya. Jadi Belanda yang merupakan ras satu rumpun dengan Jerman itu menganut Protestan, sementara Spanyol masih berpegang teguh pada Katolik, gitu ya. Mengapa Jerman memilih Protestan dan meninggalkan Katolik? Ya, ini tidak lepas dari kontribusi seorang Martin Luther yang sangat revolusioner. Nah, Belanda yang masih satu rumpun dengan Jerman tentu saja mengikuti Jerman, yaitu menganut Protestan. Spanyol tentu saja murka. Mengapa demikian? Karena Belanda kala itu merupakan sebuah provinsi yang masih dalam wilayah negara Spanyol. Jadi Belanda ini adalah provinsi yang membangkang ceritanya, seperti itu. Sehingga diperangilah oleh Spanyol, dikarenakan mereka berbeda keyakinan atau agama. Mereka lebih memilih mengikuti keluar dari Katolik, ya. Seperti itu. Itu latar belakangnya. Nah, peperangan itu kemudian menciptakan kondisi chaos di Belanda. Mereka sudah kehabisan amunisi, kehabisan uang tentu saja, ya, ekonomi carut marut. Datanglah Freemason memberikan bantuan itu. Nah, upaya apa yang dilakukan Freemason? Mengajak kerjasama Belanda, Freemason mengajak kerjasama Belanda untuk mendirikan sebuah perusahaan dagang seperti itu, yang kita kenal dengan istilah VOC. Jadi, oke, Belanda, kamu tidak perlu keluar modal, tapi saya mengatasnamakan kamu harus diberikan hak untuk buat benteng, buat tentara sendiri, buat mata uang sendiri, ya. Jadi VOC Freemason menginginkan dengan mengatasnamakan Belanda mereka menciptakan pemerintahan otonom di wilayah Nusantara kala itu. Nah, sehingga Belanda pun oke, baiklah, dipersilakan, keluarlah perjanjian oktroy, hak istimewa. Apa isi perjanjian oktroy? Ya itu tadi, bahwasanya Freemason diperbolehkan untuk, ya, bikin mata uang sendiri, mendirikan benteng sendiri, seperti itu, ya. Nah, diresmikan pada tanggal 20 Maret 1602, ya, sekitar abad ke 16, ya, seperti itu. Mulailah mereka kemudian berlayar ke Nusantara, tepatnya di Kesultanan Banten kala itu, ya. Nah, ketika mereka di Kesultanan Banten, pada tahun 1616, VOC berhasil merebut kota Jayakarta. Kota Jayakarta itu merupakan sebuah kota yang berada di ruang lingkup wilayah Kesultanan Banten.
Dia diambil tuh Jakarta sebagai pusat pemerintahan mereka. Jadi VOC itu benar-benar mendirikan sebuah negara gitu. Padahal mereka cuma perusahaan dagang gitu. Hanya untuk memonopoli perekonomian di negeri kita ini. Mengapa mereka melirik Nusantara? Karena Nusantara adalah negeri yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian ya. Jadi itulah ya. Sebenarnya di sisi lain, sebelum kedatangan VOC, ya Nusantara juga sudah menjadi jalur industri di mana Portugis dan juga Spanyol berdagang di sini. Nah, jadi dalam rangka untuk bersaing dengan mereka dan merebut Nusantara, itulah cikal bakal kenapa VOC berdiri seperti itu. Akan tetapi, ya meskipun kemudian mereka sudah berhasil mencapai cita-cita mereka dalam rangka memonopoli kekayaan sumber daya alam bangsa Nusantara ini, kemudian merebut Jayakarta yang kemudian mereka rubah nama menjadi Batavia. Pada tahun 1799 VOC bubar. Apa yang membuat mereka bubar? Yaitu korupsi, inefisiensi anggaran, pemasukan dikit, pengeluarannya banyak. Itulah yang membuat VOC bubar pada tahun 1799. Pada akhirnya, ketika mereka bubar, 17 tahun kemudian, Belanda datang ke negeri kita untuk menggantikan posisi VOC, tapi bukan sebagai pedagang, melainkan sebagai penjajah. Mereka ingin menjadikan bangsa kita ini sebagai Belanda kedua. Makanya bangsa kita ini dulu bukan Indonesia kan, tapi Hindia Belanda. Dari situlah kemudian kita mengalami yang namanya fenomena kolonialisme atau penjajahan. Akan tetapi, kakek nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang berpikir, tentu saja. Mereka sadar bahwa mereka itu dijajah. Mereka melakukan tanam paksa, mereka melakukan kerja paksa. Ada isu Daendels ya, oke. Itu kan cuma satu kasus. Saudara jangan terkecoh. Jangan hanya karena Daendels kemudian menggaji pekerja-pekerjanya yang kemudian dikorek-korek bupati, lantas Anda menyamaratakan semua penjajah seperti itu, jangan. Itu cuma terjadi di zaman Daendels, dan kita juga tidak tahu apa alasan Daendels melakukan hal itu. Mengapa dia menggaji para pekerja ya yang dipekerjakan oleh dia, sementara timnya yang lain justru nggak sama sekali. Nah, berarti kan pencitraan. Ya, sekali lagi ini asumsi ya, oke, bisa diperdebatkan ya. Nah, jadi jangan hanya satu kasus kemudian kita menganggap bahwasanya kok pemerintah kolonial lebih baik deh ya. Mendingan kita dijajah saja lah daripada dipimpin oleh orang-orang kita sendiri tapi dikorup. Seperti itu ya. Nah, kakek nenek moyang kita tentu saja tidak tinggal diam. Mereka pun berupaya untuk mengusir penjajahan dari negeri ini. Mereka melakukan peperangan ya dalam rangka untuk supaya negeri kita ini merdeka. Seperti itu. Supaya kita menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang dengan segenap akal pikiran, dengan segenap daya upaya mampu menciptakan kesejahteraan. Tapi realitanya Anda bisa lihat sangat miris sekali. Singkat cerita, kemerdekaan itu lantas berhasil kita raih melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Ingat saudara, proklamasi itu terjadi karena apa? Karena penjajah setelah Belanda yang di Jepang meninggalkan negeri kita. Mengapa mereka meninggalkan negeri kita? Karena di Jepang sedang kacau balau dikarenakan kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika ya, saudara. Nah, kalau yang ini saudara mengetahui ya, karena memang tidak jauh-jauh jaraknya kan. Itu kan terjadi di abad ke-20 ya, tahun 1900-an seperti itu ya. Sehingga kita memproklamirkan kemerdekaan. Namun apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata ada upaya tetap yang dilakukan oleh orang-orang Belanda ya, yang kita kenal kemudian dengan peristiwa agresi militer. Mohon maaf Mas, waktunya tersisa. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan